Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran matematika wajib untuk jenjang kelas 10 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya, bagian kedua setelah yang pertama kemarin kita membahas tentang konsep nilai mutlak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar dalam membahas tentang persamaan nilai mutlak ya. Jadi di sini kita masih nanti ketemu dengan satu variabel dan linier ya. Jadi nanti kita belum ketemu dengan pangkat pada persamaannya, walaupun nanti dalam proses pengerjaan juga ada sedikit bilangan berpangkatnya seperti itu. Nah, tetapi bentuknya masih relatif sederhana. Yuk kita lanjut ke materinya. Ya. Persamaan nilai mutlak. Ya, yang pertama adalah berbentuk harga mutlak dari suatu fungsi fx sama dengan nilai k. Berikutnya, yang kedua yaitu berbentuk fx sama dengan gx, yang artinya berarti nanti akan ada x di ruas kiri dan ada x di ruas kanan, tetapi di ruas kanan tidak ada tanda mutlaknya. Dan yang ketiga, ada tanda mutlak di ruas kiri maupun ruas kanan dengan fungsinya yang berbentuk fx dan gx. Itu artinya dua fungsi di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah fungsi yang berbeda. Nah, ini dengan catatan yang fungsi kedua ya, dengan syaratnya gx-nya lebih dari sama dengan 0, dan pada fungsi pertama syaratnya nilai k lebih dari sama dengan 0. Oke, berikutnya. Nah, penyelesaiannya, jadi langsung kita membahas bentuk contoh-contoh soal ya, agar nanti kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, termasuk nanti di akhir kita akan menyimpulkan kira-kira langkahnya secara umum bagaimana. Oke, untuk contoh yang pertama ada harga mutlak x dikurangi 2 sama dengan 4. Berapakah penyelesaiannya dan cara menghitungnya? Nah, yang pertama seperti bagian contoh kemarin bahwa konsep nilai mutlak itu sama dengan konsep jarak ya, sehingga ketika satu tanda di sini di ruas kanannya sama dengan 4, maka berapakah jarak dari 2 ini di sebelah kanan maupun sebelah kiri dengan jarak 4. Maka di sini kita mengetahui ternyata yang berjarak 4 dari 2 kalau ke kanan itu adalah 6 dan di sebelah kiri adalah negatif 2, sehingga kita mendapatkan penyelesaian yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan 6. Itu jika ditinjau dari konsep jarak. Nah, tetapi kemarin kita sudah diajarkan bahwa secara definisi nilai mutlak seperti apa. Nah, berikutnya bagaimana cara pengerjaannya jika ditinjau dari definisi. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Ya, definisinya tertulis begini kemarin ya. Jadi x-2 dia diartikan sebagai x-2 jika hasilnya lebih dari 0 dan dia menjadi kebalikannya atau menjadi negatifnya dengan cara menuliskan tanda negatif di depan fungsinya jika hasilnya kurang dari 0. Nah, bagaimana penerapannya pada perhitungan? Yuk kita lanjutkan. Yang pertama yaitu x dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Kita anggap nanti hasilnya positif ya, hasilnya positif, maka perhitungannya langsung kita ambil dari definisi yang pertama, langsung kerjakan dengan ruas kanannya seperti itu. Nah, maka kita peroleh x-2 sama dengan 4, dengan negatif 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi menjadi kebalikannya. Kalau di sini min maka menjadi plus, kalau di ruas kiri penjumlahan atau tandanya positif, maka ketika nyebrang dari tanda sama dengan menjadi kebalikannya yaitu negatif. Nah, sehingga diperoleh x sama dengan 4 ditambah 2 dan kita memperoleh nilai penyelesaian x sama dengan 6 seperti
pada konsep sebelumnya ya. Kita dapat X sama dengan 6. Berikutnya yang kedua, definisi yang kedua yaitu negatif dari X min 2. Nah, kita tuliskan di sini ya. Saya cetak dengan warna yang sama dan berbeda seperti itu sehingga jelas ini posisinya dari mana. Sama dengan 4, dengan perhitungannya kita memperoleh X sama dengan min 2. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah dalam proses pengerjaan dua definisi ini dipakai semua ya. Tadi yang pertama X min 2-nya, yang kedua adalah kebalikannya yaitu negatif dalam kurung X min 2 dan dilanjutkan perhitungannya. Nah, kita memperoleh ya nilai X-nya yang pertama 6, yang kedua adalah negatif 2. Sama ya, maka dari itu kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 6, negatif 2. Pak, apakah boleh dibalik penulisannya negatif 2,6? Pada bagian ini boleh terbalik seperti itu. Tapi pada bagian yang lain misalkan diagram kartesius tidak boleh dibalik-balik seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, contoh 2 yaitu X ditambah 1 harga mutlak sama dengan 4 ya, soalnya masih mudah-mudah ya. Nah, ditinjau dari konsep jarak maka kita ambil satunya ya, negatif 1 lebih tepatnya nanti dalam penentuannya. Nah, sini ya jelas ya, negatif 1. Berapakah yang berjarak 4 dari negatif 1? Nah, di situ kita dapat 3 dan negatif 5. Kita mendapatkan hasilnya adalah X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 3. Itu jika dikerjakan dengan konsep jarak. Jika dikerjakan dengan definisi ya, maka kita tulis dulu definisinya, kita dapat X plus 1 dan kebalikannya yaitu negatif X plus 1. Nah, perhitungannya masih sama, kita dapat X sama dengan 3 ya. Benar. Berikutnya yang kedua sama, kita dapat X sama dengan negatif 5. Dengan cara perhitungan yang sama. Harapan saya masalah perhitungan ini, Pak, ini di sebelah kiri positif, pindah ke negatif, di sini negatif kok pindah jadi positif, terus ini negatifnya hilang kemana. Nah, itu harapan saya kalian bisa membuka kembali mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh guru kalian pada level SMP di jenjang kelas 7 seperti itu ya. Bisa sambil membuka-buka kembali sehingga kesimpulannya di sini adalah negatif 5,3. Boleh dibalik? Boleh. Oke. Kita berikutnya contoh yang ketiga yaitu 6 dikurangi X sama dengan 3. Nah, untuk menentukan menggunakan konsep jarak itu maka kita selalu merubah X-nya dalam bentuk atau yang di dalam tanda tanda harga mutlak ini berbentuk X dikurangi sekian. Nah, maka dari itu kita lakukan perubahan dulu nantinya. Nah, sepertinya. Jadi kita rubah dulu bentuknya menjadi seperti ini ya. Ingat yang di depan selalu X dan X-nya positif, baru kita bisa menghitung menggunakan konsep jarak. Kalau masih seperti di soal ini maka belum bisa. Nah, artinya berapakah bilangan X yang berjarak 3 dari 6? Kita gambarkan. Ya, kita peroleh dari 6 ke kiri berjarak 3 ya, nilainya 3. Berjarak 3 dari 6 ke kanan juga dapat nilai 9 seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari definisi, ya, bagaimana jika dikerjakan dengan definisi? Nah, kita tulis kembali. Oke, nah di sini sama ya. Kalau ditinjau dari definisi, maka tidak perlu merubah-rubah bentuk soalnya ya. Tidak harus dirubah seperti ini dulu, tapi langsung bisa kita kerjakan dengan konsep definisi yaitu yang di dalam tanda mutlak ini langsung ditaruh di sini dan kebalikannya negatif dari 6 min X seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita ketemu 3 dan yang kedua ini kebalikannya kita juga mendapatkan hasil 9 sehingga penyelesaiannya adalah 3,9.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa persamaan nilai mutlak berbentuk fx harga mutlak sama dengan K nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya ya, jadi kita memperoleh penyelesaian seperti ini ya. Oke. Berikutnya, nah yang kedua, ketika bentuknya adalah harga mutlak fx sama dengan gx, dengan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Definisinya masih sama, saya tuliskan ya. Ini masih sama. Syaratnya ya, gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ruas kanan di sini harus lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Nah, bentuk soalnya adalah harga mutlak dari 3x plus 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Ya, penyelesaiannya. Ya. Jadi syarat yang harus kita pahami tadi, ruas kanannya harus lebih dari 0 gitu ya. Maka 4x minus 1 harus lebih dari sama dengan 0. Bentuk pertidaksamaan ini pernah dibahas juga waktu di jenjang SMP, maka dari itu kita lanjutkan perhitungannya. Oke, pindah ruas seperti itu biasa, dan yang terakhir adalah 4-nya dipindah, 4 di ruas kiri perkalian, maka di ruas kanan adalah pembagian. Jadi X lebih dari sama dengan 1/4. Ini nanti menjadi syarat apakah hasil perhitungan menjadi penyelesaian atau tidak. Kenapa? Karena tidak setiap hasil perhitungan itu merupakan penyelesaian. Ya, jadi nanti harus dilakukan analisis terlebih dahulu setelah selesai melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya seperti apa? Yuk kita lanjutkan. Yang pertama, nah tadi di konsepnya tadi ada 2 ya, maka langsung kerjakan di sini. Kita ketemu ini. X-nya dihimpunkan di sebelah kiri dan bilangan biasanya dihimpunkan di sebelah kanan. 4X di sebelah kanan positif berubah jadi negatif, plus 1 atau positif 1 pindah ruas kanan jadi negatif 1. Berikutnya kita dapat negatif X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Itu hasil perhitungan yang pertama. Ingat ya, hasil perhitungan belum tentu penyelesaian. Nah, maka dari itu kita lanjutkan dulu. 3x plus 1 sama dengan, nah ini definisi yang kedua ya. Jadi yang ruas kanannya tadi yang satu positif, yang kedua adalah negatif. Kita lanjutkan perhitungan seperti itu. Ya. Jadi ini yang satu positifnya ini pindah ke depan ya. Nah, yang positif di sini satu berada di belakang, sehingga 7x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. Hasilnya 0 dibagi 7, hasilnya kan sama saja. Nah, kita mau mendapatkan jawaban x sama dengan 2 dan x sama dengan 0 pada hasil perhitungan. Berikutnya kita analisis dulu. Mana yang memenuhi syarat x lebih dari sama dengan 1/4? Ya. X sama dengan 2 memenuhi karena memang 2 lebih besar daripada 1/4, dan X sama dengan 0 tidak memenuhi. Kenapa? Karena 0 kurang dari 1/4. Sehingga penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan 2. Kita lanjut di bagian yang ketiga. Nah, sekarang harga mutlaknya ada 2, kalau tadi cuma 1 gitu ya. Tambah rumit Pak? Insya Allah tidak. Nah, kita pelajari dulu konsepnya sehingga kita nanti bisa memahami. Oke, bentuknya seperti ini, maka ini sama saja. Ini definisi ya. Berikutnya kita akan buktikan dulu bentuk yang ini sehingga nanti kita jelas. Misalkan fx-nya saya tulis m biar tidak terlalu rumit, gx-nya saya tulis n ya. Nah, maka ya fx harga mutlak sama dengan gx harga mutlak saya tuliskan jadi m harga mutlak dan n harga mutlak, sehingga kita memperoleh masing-masing ruas dikuadratkan. Apakah boleh? Boleh, seperti itu, selama adil gitu ya. Nah, ini sama n-nya pindah ruas sebelah kiri sama dengan 0,
Berikutnya M kuadrat min N kuadrat, dalam penjabarannya kita memperoleh M plus N dikali M dikurangi N. Kita kembalikan ya, sehingga M itu adalah Fx plus N adalah Gx dikalikan M adalah Fx dikurangi N adalah Gx, hingga kita memperoleh rumus ini seperti yang tertulis di atas. Saya kasih tanda biar jelas karena ini nanti adalah hal yang akan sering kita pakai ya. Kalau tadi bagian atas ini adalah proses perhitungan bagaimana ketemu persamaan ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soalnya adalah selesaikan persamaan harga mutlak 9x sama dengan harga mutlak 2x min 3. Ya, ingat kembali ya rumusnya tadi yang sudah saya beri tanda merah, sehingga bentuknya ini penataannya agak bermasalah ini ya. Oke, saya munculkan dulu semuanya. Nah, bentuk awalnya ini tadi hasilnya adalah langsung dihimpunkan yang sama, yaitu X min 9 ditambah ruas kanannya 2x plus 3 dikalikan yang bentuk negatifnya seperti itu, yang ruas kiri dikurangi ruas kanan, dan ya. Berikutnya kesimpulannya, untuk nanti penjelasannya karena tadi ada sedikit masalah nanti bisa ditanyakan dan menjadi pembahasan kita gitu ya. Kesimpulannya, yang pertama, kalau bentuknya adalah bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga saya tulis dulu. Nah, bentuk habis itu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama seperti ini ya, langsung tanda mutlaknya hilang, ruas kanannya yang satu ambil positif, yang kedua ambil negatif. Yang kedua, bentuknya masih sama ya, tetapi nanti ada syaratnya. Syaratnya harus sebelah ruas kanannya lebih dari 0. Jadi nanti itu sebagai syarat apakah hasil perhitungan juga merupakan solusi, apakah juga merupakan penyelesaian. Nah, itu nanti difilter dengan syaratnya terlebih dahulu. Kalau memenuhi berarti solusi, jika tidak maka bukan. Ketiga, ini bentuknya tadi adalah Fx plus Gx dikalikan Fx min Gx sebagai langkah-langkah penyelesaian. Nah, berikutnya ada soal latihan ini, silahkan bisa dikerjakan di buku catatan dan nanti saya berikan link untuk uploadnya. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan link maka tinggal upload saja begitu. Oke. Itu untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Kalau kalian menganggap matematika rumit itu, nah ada satu tokoh yang namanya Arizuka mengatakan bahwa bahkan matematika pun tak serumit cinta, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga tetap sehat, semoga paham. Nanti ketika ada masalah bisa disampaikan untuk menjadi bahan diskusi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.